Salam sehat dan sumringah. Bertemu lagi dengan channel Om Gaga, channel wirausaha dan pengembangan SDM. Jangan lupa ya, subscribe and share. Jadi begini, cari karyawan secara jujur memang gampang-gampang susah. Gampang sekali juga tidak, susah sekali juga tidak. Itu menurut saya. Rekrutmen itu adalah fungsi yang kedua di dalam fungsi Departemen HRD atau Departemen SDM, Sumber Daya Manusia. Itulah ilmu yang saya pelajari ketika saya belajar tentang manajemen SDM. Rekrutmen dan seleksi itu bisa digabung, juga bisa dibedakan. Artinya begini, kalau organisasi atau perusahaan Anda itu besar, antara rekrutmen dan seleksi itu bisa dibedakan. Karena arti dari rekrutmen sendiri itu adalah mencari para calon karyawan, pelamar-pelamar itu sebanyak-banyaknya sesuai dengan job spesifikasi dan lowongan yang dibutuhkan. Jadi rekrutmen itu sebetulnya hanya mengumpulkan database pelamar sehingga didapatkan CV dan lamaran para kandidat. Nah, bagaimana cara mengumpulkan itu? Banyak sekali yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah walk-in interview. Interview langsung bagi para pelamar yang datang ke kantor, memberikan surat lamarannya dan CV-nya. Bisa juga iklan. Iklan ini bisa di media cetak, juga bisa di media sosial. Pakailah medsos yang lebih cepat. Bisa juga memakai outsourcing agensi untuk mendapatkan database pelamar. Bisa juga memakai spanduk, cetak gede-gede, info lowongan pekerjaan ditempel di pagar perusahaan atau di pintu masuk perusahaan, atau ditempel di tempat kita punya usaha, entah itu warung, entah itu restoran, entah itu toko kelontong yang kita miliki. Nah, itulah rekrutmen. Tentunya fungsi kedua ini berdasarkan fungsi pertama. Fungsi pertama dari tugas SDM adalah perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia dan fungsi tugas lainnya akan saya jelaskan di video-video saya berikutnya. Itulah menurut saya arti rekrutmen. Sedangkan seleksi adalah tes. Tes sederhana bisa, psikotes bisa, lalu wawancara atau interview. Setelah itu dapat diputuskan karyawan itu diterima atau tidak. Itu menurut saya arti rekrutmen. Sedangkan fungsi dari Departemen SDM atau HRD Department yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua adalah rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga adalah pengenalan dan orientasi. Yang keempat adalah training and development. Yang kelima adalah penilaian kinerja. Yang keenam adalah kompensasi dan benefit. Yang ketujuh adalah pengembangan karir. Itulah 7 fungsi Departemen Sumber Daya Manusia. Rekrutmen yang baik menurut saya berdasarkan budget tahunan. Budget itu dari mana? Dari fungsi yang pertama dari SDM, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Dari perencanaan sumber daya manusia nanti akan didapatkan berapa orang kita akan merekrut. Kemudian
berapa jabatan yang harus diisi. Tentunya itu di planning selama 1 tahun. Nah, bagaimana kalau usaha kita masih kecil? Ya enggak apa-apa. Saudara-saudara tetap harus melakukan rekrutmen dan seleksi. Fotokopi KTP harus saudara pegang, walaupun dia hanya bertugas sebagai petugas konter misalnya. Dia sebagai petugas setrika misalnya. Dia sebagai pramuniaga misalnya. Fotokopi KTP, CV, dan lamaran harus kita pegang. Sehingga kita mengetahui identitas, latar belakang, bahkan karakter dari calon karyawan atau itu sudah menjadi karyawan kita. Jangan disepelekan hal-hal tersebut, karena kalau kita tidak mengenal karyawan kita, maka bisa berbahaya di waktu yang akan datang. Itu menurut saya. Rekrutmen yang baik itu ya sesuai budget tahunan. Lalu yang kedua adalah rekrutmen yang baik adalah sesuai dengan pepatah, right mind in the right place, in the right number, and in the right time. Jadi kalau ngerekrut karyawan itu harus yang benar-benar tepat, bisa bekerja di jabatan yang lowong dengan jumlah yang tepat dan waktu yang tepat. Jangan sampai kebutuhannya 3 kita kasih 2, nah itu kan berarti kurang tepat. Nah itulah rekrutmen yang baik. Nah kalau ditanya langkah-langkahnya ya tetap harus mengiklankan secara sederhana, mendapatkan kandidat, pakailah tes sederhana, entah itu psikotes, entah itu tes perhitungan, tergantung dengan jabatan yang kita butuhkan, jabatan yang sedang lowong. Kalau dia seorang kasir ya kita membutuhkan orang itu harus antusias, friendly, bisa berhitung, dan sebagainya. Kalau kita membutuhkan bagian staf administrasi dan keuangan ya kita cari orang yang introvert, orang yang suka menghitung, orang yang teliti dan cenderung pendiam, bukan orang yang ekspresif. Lakukanlah itu. Kalau memang usaha kita masih skala kecil, langsung saja wawancara. Dari wawancara itu bisa kita gali identitas mereka, kompetensi mereka, kemudian latar belakang mereka, orangnya kira-kira semangat tidak, kira-kira kalau diajak bicara connect atau tidak, kita bisa lihat dan bisa menggali saat kita melakukan interview. Kalau ditanya saran saya, pengalaman saya, seberapapun skala usaha Anda, besar atau kecil, yang pertama buatlah perencanaan SDM sesuai dengan bisnis plan yang sudah Anda tetapkan sebelum Anda membuat usaha. Yang kedua, buatlah fungsi-fungsi Departemen Sumber Daya Manusia secara clear, sehingga semua karyawan yang kita rekrut mendapatkan kejelasan posisi, jabatan, jenis pekerjaan, gaji, kompensasi dan benefit, dan lain-lain sebagainya. Saya seruput kopi saya dulu.